apa yang kau lakukan. Mengapa kau tertawa? Nyonya Begum, aku merasa aku tidak bisa memberitahumu. Apa? Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana perasaanku dengan pijatan ini. Seperti bagaimana perasaan seseorang setelah kelaparan selama 4 hari. Rasanya tidak terbayangkan. Sakit perut? Tidak, tidak. Itu, Nyonya Begum, sesuatu yang membuatmu selalu tersenyum. Kebahagiaan? Oh, ya, benar, kebahagiaan. Aku lebih bahagia darimu, Bibi. Mahira telah menolak untuk menandatangani surat-surat itu. Sekarang aku bisa bersantai selama beberapa hari. Itu bagus kan, Begum? Bersantailah untuk saat ini, karena sebentar lagi kau akan kehilangan nyawamu. Aku tidak berdaya. Aku tidak bisa dekat dengan Arman selama kau ada di sini. Dan tentangmu harus berakhir agar ceritaku bisa dimulai. Bibi, aku akan ke ruang uap. Kau mau ikut? Tidak, tidak, Nyonya Begum. Sana pergilah. Aku sedang menikmati pijatan. Ya Tuhan, Nyonya Begum tidak mengangkat teleponku. Padahal aku sudah menghubungi ponselnya berkali-kali. Dia pasti akan marah padaku kalau aku tidak mendapatkan informasi tentang Mahira. Sekarang bagaimana ini? Permisi, tolong periksa pergelangan tanganku yang sakit ini. Lagi pula, aku ini sangat lembut. Dokter, ada apa dengannya? Aku rasa dia telah diracuni. Apa? Aku akan memberinya obat penawar, tapi aku tidak menjamin kalau itu akan bekerja dengan baik. Tapi kau adalah dokter. Siapa lagi yang menjamin kalau bukan kau? Ya, aku seorang dokter, bukan Tuhan. Bagaimanapun juga, hidupnya tidak dalam bahaya. Maksudku, racun yang diberikan padanya jenisnya berbeda. Karena jantungnya berdetak normal, hanya otaknya yang tertidur. Kami akan mengamati 24 jam. Jika dia masih tidak sadar, aku sarankan dia harus dirawat di rumah sakit. Ayo dokter, aku akan mengantarmu. Siapa orang yang bisa meracuni gadis beracun ini? Aku rasa kau melakukan ini dengan sengaja untuk bisa tinggal di sini. Kau mengatakan bahwa kau bisa melakukan apa saja untuk tetap tinggal di sini. Bisa kau memberitahuku di mana Jalan MG? Di kanan berikutnya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, pilihan yang bagus. Mobilmu sangat bagus. Hei, jalankan mobilnya kawan. Rambutnya Ayo, sudah cepat. hijau. Ayo jalan. Dengarkan aku. Aku tidak sengaja melakukan ini. Ini karena kesalahan. Kesalahan? Memangnya kau pikir kau ini siapa? Bagaimana jika terjadi sesuatu padaku? Tidak. Lain kali kalau tidak bisa menyetir, jangan menyetir. Aku. Tampar aku. Cepat.
Terima kasih Tuhan, kau di sini. Lihat, mereka tidak mau mendengarkan aku. Aku melakukannya tidak sengaja. Aku pergi dan tiba-tiba dia muncul. Aku tidak bisa mengendalikan mobilku. Aku sudah minta maaf padanya, tapi dia tidak mau menerimanya. Apa yang kau lakukan? Aku setuju dia lakukan kesalahan. Bukan berarti kau bisa menamparnya. Kalian para orang kaya tidak peduli. Kalian mengemudi dengan mobil kalian. Tapi kami rakyat jelata akan mati. Iya benar Tuan, gadis ini bersalah. Kami tidak akan mengampuninya. Ya, kami tidak akan mengampuninya. Cobalah untuk bisa mengerti dia sedikit. Halo? Permisi, apa kau baik-baik saja? Kalian lihat? Dia pingsan karena ketakutan. Halo? Permisi? Wah, Permisi. Apa kau baik-baik saja? Aku sudah punya satu masalah dalam hidupku ini. Sekarang masalah lain datang. Aku harus melakukan sesuatu. Setiap permainan memiliki waktu, dan waktuku dimulai sekarang. Kan Begum akan menghitung saat-saat terakhirnya. Dan Mahira, dia tidak akan sadar selama 5 hari ke depan. Dan 5 hari saja sudah cukup untuk memenangkan permainan. Aku akan merayu Arman dalam 5 hari ini.
Aku berhasil tapi gagal membentuk ikatan dengan Azad. Tapi kali ini tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Buka pintunya! Buka! Apa ada orang di sana? Buka pintunya! Bibi! 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 Buka pintunya! Semua tidak bermain membuat Jack menjadi anak yang membosankan dan aku tidak suka menjadi bosan sepertimu, oke? Jadi aku akan meluangkan waktuku dan aku akan menelponmu nanti, oke? Sampai jumpa. Begitu banyak uap. Permisi? Permisi, apa aku baik-baik saja? Permisi? Tolong! Apa ada orang? Tolong! Apa ada orang? Ah. Aku merasa sangat ringan, seolah aku terbang di udara. Latif pasti akan cemburu padaku. Tolong! Tolong! Apa ada orang? Astaga, mereka tidak bisa membiarkanku hidup dengan damai. Tolong! Dokter? Dokter, tolong aku! Ada apa? Dokter, mungkin wanita ini menghirup terlalu banyak uap dan dia menjadi tidak sadar seperti ini. Oh, tolong kau periksa dia. Maafkan aku benar-benar minta maaf.
Iya, tentu saja. Iya. Iya. Permisi, dokter. Nanti aku telepon lagi ya. Ya? Di mana wanita yang baru kubawa tadi? Dia sudah sadar setelah kau pergi. Tapi jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Dia baru saja pergi ke arah sana. Terima kasih, dokter. Ayo Nyonya Begum. Setelah bertahun-tahun kita baru bertemu, tapi hanya untuk berpisah lagi. Tidak, Bibi. Kecelakaan tidak pernah terjadi dengan berpikir. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah rencana yang dipikirkan dengan matang. Seseorang dengan sengaja telah mengunci ruang uap dan meningkatkan suhu. Ada seseorang. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Tapi untuk apa membunuhmu? Apa gunanya? Maksudku, siapa yang bisa melakukan hal itu? Hah? Siapapun yang telah mempermainkanku dalam hidupku, aku sudah mengirim mereka ke tujuannya. Tapi hanya ada satu orang yang masih bisa melawanku. Dan itu Afrin. Aku yakin sekali dia ingin sekali membunuhku. Kau lihat ini, Mahira. Kau tidak bisa menyakiti aku. Aku sudah jelaskan padamu untuk menjauh dari tujuanku. Tapi kau tidak pernah mendengarkan. Omong-omong, aku tidak pernah mendapatkan bahaya darimu. Karena kau hanya seorang manusia, gadis biasa yang sangat lembut. Kau tidak punya kekuatan jahat atau pikiran jahat. Aku dalam bahaya karena Khan Begum. Kau tidak mengenalnya. Dia adalah pemain lama. Tapi aku tidak berdaya. Dua orang tidak bisa memenangkan permainan yang sama. Jadi aku menyingkirkannya dari jalanku. Ngomong-ngomong, kau tidurlah di sini dulu ya. Aku akan pergi. Karena aku sudah melakukan banyak gerakan.
Siapa kau? Siapa kau? Aku bilang berhenti. Berhenti! Berhenti! Aku bilang berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di kamar Mahira? Kenapa Latif datang ke sini di saat ini? Kau? Kau yang mendorongku waktu itu, kan? Apa? Aku? Tidak. Kenapa aku harus mendorongmu? Aku baru melihatmu pertama kali. Terakhir kali Mahira menyelamatkanmu, wanita tua. Tapi kali ini kau tidak akan selamat. Kau akan turun dari sini. Dan kau akan menemui kematianmu. Aku yakin kalau kau sudah salah paham, Nyonya. Karena kita belum pernah bertemu. Apa yang terjadi di sana? Terima kasih anakku. Kau telah menyelamatkan hidupku. Tapi apa yang terjadi? Arman, nenek tadi hampir tergelincir dari tangga. Dan dia datang menyelamatkan nenek. Semoga kau selalu diberkati. Orang seperti wanita tua ini adalah orang berhati lembut. Kita bisa membentuknya sesuka hati. Tantangannya adalah menghadapi orang-orang yang kuat. Dan aku akan membuatnya jadi milikku. Ya Tuhan, aku harus bicara apa lagi? Aku sudah menghubungi ponselmu berkali-kali, tapi tidak bisa dihubungi. Aku beritahu ya, jaringan seluler ini tidak bisa dipakai ketika dibutuhkan. Oh ya, apa Nyonya tahu kalau Mahira itu jatuh pingsan? Lalu Arman menggendongnya dan setelah itu mengantarnya ke dalam kamarnya. Dia bahkan memanggil dokter, Nyonya. Lalu Afrin? Apa dia ada di rumah ini? Tidak ada. Aku yakin. Ini semua adalah perbuatan Afrin. Dia pasti sekarang sangat senang. Karena dia merasa berhasil telah membunuhku. Dan aku juga menginginkan
Dia hidup dengan kesalahpahaman ini. Kemenangan biasanya membutakan seseorang. Aku akan ambil keuntungan dari situasi ini. Kemudian aku akan mencari tahu rencananya. Tidak akan ada yang boleh tahu bahwa aku ada di rumah ini. Tapi ingat Latif, kau harus menjaga Mahira. Oke. Tidak peduli apapun. Tidak ada seorang pun kecuali Arman dan juga neneknya boleh masuk ke ruangan itu. Oke. Simpan itu. Apa ini? Itu akan melindungimu dari kekuatan jahat Afrin. Oke. Dan ingat ya, Afrin tidak boleh masuk ke kamar Mahira. Oke. Pergilah. Ya Tuhan. Afrin, apakah kau benar-benar sudah siap dengan semua rencanamu? Tapi sayang sekali, aku kembali. Dan aku tidak akan membiarkanmu berhasil dalam rencanamu. Salam. Kau sudah menyelamatkan aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Aku merasa senang sekali bertemu kalian berdua. Aku ingin punya lebih banyak waktu untuk mengenal kalian lebih jauh. Tapi aku merasa kalau aku tidak ingin memanfaatkan keramahanmu. Jadi aku pikir, aku harus pergi sekarang. Anakku, kemana kau akan pergi? Biar Arman yang mengantarmu. Kau mau kemana? Aku tidak tahu kemanapun takdir membawaku. Tidak, anakku. Jangan berkata seperti itu. Sini, duduklah denganku. Duduklah. Ceritakan apa masalahmu padaku. Tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki rumah. Katakan padaku, kemana kau akan pergi? Beberapa orang bernasib buruk. Tidak punya rumah di dunia ini. Aku tunawisma. Juga seorang yatim piatu. Ibuku meninggalkan aku setelah aku dilahirkan. Aku tidak tahu apa dia benar-benar punya hati seorang ibu. Aku menghabiskan masa kecilku di panti asuhan. Tidak tahu anak haram siapa kau ini sudah berani mencuri. Dasar pencuri. Masa kecil harusnya diisi dengan bermain dan bermimpi. Aku juga punya banyak mimpi. Tapi mimpi itu mimpi yang menakutkan.
Aku tidak pernah tidur di malam hari. Entah bagaimana, aku bisa menyelesaikan pendidikanku. Aku melakukan beberapa pekerjaan dan menabung sedikit uang. Dan memulai bisnisku sendiri. Tapi takdir punya sesuatu yang lain. Dan juga nasib burukku selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dan mitra bisnisku telah menipuku dan merenggut segalanya dariku. Sekarang aku tidak punya rumah, uang, ataupun pekerjaan. Aku juga tidak punya alasan untuk hidup. Aku merasa senang bertemu dengan kalian dan tinggal di rumah ini, walaupun untuk sesaat. Tapi sekarang aku harus pergi. Izinkan aku pergi. Arman, anakku, cerita gadis ini mengingatkan nenek pada masa kecilmu. Jangan biarkan dia pergi. Tolong hentikan dia. Susul sana. Berhenti. Tinggallah di sini. Kau tidak perlu pergi. Tidak ada yang pernah menghentikanku dengan cinta dan kasih sayang seperti ini. Bagiku ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Tapi aku tidak ingin tinggal di sini dan mengambil keuntungan. Bagaimanapun, kau bisa memberiku kehidupan yang baik dengan membiarkan aku tinggal di sini. Tapi bagaimana setelah itu? Setelah itu aku harus kembali ke kehidupan gelapku, kan? Tidak, aku harus pergi. Kau tidak bisa mengerti rasa sakitku. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitmu lebih baik dari aku. Aku juga seorang yatim piatu. Aku sungguh bisa mengerti kemarahanmu terhadap ibumu yang sudah menelantarkan anaknya. Tapi hidupku berjalan di atas kebencianku padanya. Jika ada orang jahat di dunia ini, maka ada orang baik juga. Jika kau merasa sendirian, mereka menerimamu dengan cinta. Setelah Tuhan, hanya orang-orang itu yang akan dihitung. Seperti halnya nenekku, orang yang kau selamatkan hari ini.
Aku tidak berbagi hubungan darah dengannya. Tapi hubunganku lebih daripada itu. Dia merawat aku ketika aku sangat membutuhkan cinta. Dan kita bisa membalas budi hanya dengan membantu orang yang sedang membutuhkan. Waktu telah memberikan bantuan kepadaku. Hari ini aku memberikan bantuan kepadamu. Aku menawarkan pekerjaan. Aku ingin kau tinggal di rumah ini dan menjaga rumahku sebagai pengasuh. Aku... Bagaimana caraku membalas kebaikanmu? Aku ucapkan banyak terima kasih. Hao, pria kuat ini punya hati yang sangat lembut. Dan air mataku sudah melelehkannya. Sekarang setelah kau mengizinkanku tinggal di sini, akan mudah bagiku untuk mencapai hatimu. Datanglah ke dalam pelukanku. Maka permainan ini akan menjadi milikku. Kau bisa melakukan apa saja, Afrin. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil dalam tujuanmu. Tarana, mungkin takdir telah memisahkan kita. Tapi kau selalu hidup dalam hatiku, dan dalam ingatanku, dan juga dalam napasku. Orang-orang benar. Cinta sejati tetap hidup bahkan setelah kematian. Karena itulah jantung Azad masih berdetak untuk Mahira. Walau jantung itu ada di tubuh Arman. Tapi lihat saja, sebelum Arman mulai memiliki perasaan untuk Mahira,
Akulah yang akan memilikinya. Arman pasti belum pernah mencoba susu kocok yang lezat dalam hidupnya. Karena aku sudah mencampurkan cintaku di dalamnya. Setelah meminum ini, Arman tidak akan pernah bisa menjauh dariku. Dia akan membawaku ke dalam pelukannya. Ada apa listriknya? Kenapa tiba-tiba mati?